Terlihat materinya? Terlihat atau tidak? Terlihat ya? Ya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak, terlihat. Sudah terlihat semua? Ya, Pak. Baik. Sudah, Pak. Mari kita sudah pahami semua tentang makna dari kesehatan lingkungan, bahwa kesenangan itu tidak terpisahkan dari unsur biotik dan unsur abiotik ya. Jadi ada hubungan timbal balik yang erat antara unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, hari ini sampai pertemuan nanti ke-6 yang akan saya sampaikan adalah unsur-unsur abiotik, unsur-unsur yang tidak hidup pada lingkungan. Nanti di pertemuan ke-7 atau ke-9, karena nanti belum ke-8 kan ada UTS, nanti baru saya sampaikan terkait unsur biotiknya. Jadi bumi itu sendiri merupakan bagian dari tata surya, dan tata surya merupakan bagian dari jagat raya ya. Jadi bisa jadi di belahan galaksi lain atau bahkan di galaksi yang sama, di galaksi Bima Sakti itu ada sebuah planet yang secara struktur dan karakteristik mirip dengan bumi. Belum ditemukan oleh para peneliti di bidang antariksa, ada tapi jauh di luar galaksi dari Bima Sakti. Jadi untuk saat ini manusia belum bisa menjangkau sampai ke sana, tapi memang pernah ditemukan karakteristik planet di luar galaksi Bima Sakti yang karakteristiknya mirip dengan bumi. Nanti akan kita bahas satu persatu karakteristiknya apa kok sampai sedemikian luar biasanya bumi. Nah, bumi karakteristiknya salah satunya adalah memiliki selubung yang berlapis-lapis. Nah, selubung bumi ini tidak hanya ada di lapisan udara, tapi juga sampai ke inti bumi juga punya beberapa lapisan, berlapis-lapis begitu sampai ke inti bumi. Jadi inti bumi bukan struktur tunggal yang kemudian hanya berupa inti saja, tapi ada lapisan-lapisan. Nah, atmosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos dan saira. Atmos yang artinya uap, saira artinya bulatan. Jadi secara makna harfiah itu artinya lapisan gas yang menyelimuti bulatan bumi. Karena atmos ya, uap. Nah, makna aslinya adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Mengapa campuran? Karena nanti kita lihat bahwa struktur atmosfer itu terdiri dari berbagai macam jenis gas. Yang paling dominan nanti adalah nitrogen. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang terbentuk karena adanya interaksi antara sinar matahari, gaya tarik bumi, rotasi bumi, dan permukaan bumi. Jadi terbentuknya atmosfer itu karena ada peristiwa ini, ada sinar matahari dan gaya tarik menarik antara sistem magnet yang ada di bumi dan matahari yang sebagai pusat tata surya kita. Kemudian ada masalah berkaitan juga dengan rotasi bumi. Karena bumi tidak diam ya, tapi terus bergerak. Mengapa ada sistem siang dan malam, kemudian ada musim kemarau, musim hujan, dan lain sebagainya. Kemudian atmosfer sendiri menyelubungi bumi itu mulai dari ketinggian 0 sampai 560 km. Jadi saat ini sebenarnya kita sedang berada di ketiga unsur lapisan yang ada di bumi ya, unsur lingkungan abiotik. Di atmosfer, kita saat ini berada di atmosfer yang paling bawah, kita berada di litosfer yang paling atas, dan kita berada di lingkungan hidrosfer. Kalau misalkan kita saat ini bersentuhan dengan air ya. Jadi kita sebenarnya saat ini ya sudah ada di ketiga lingkungan itu ya, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kalau untuk atmosfer kita ada di titik paling bawah, sedangkan kalau untuk litosfer kita ada di titik paling atas. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa atmosfer itu tersusun dari berbagai macam senyawa ya, berbagai macam susunan komposisi unsur-unsur udara. Nah, unsur-unsurnya ini teman-teman. Jadi nitrogen yang paling dominan sekitar 78%, kemudian oksigen sekitar 20%, argon dan karbon dioksida sekitar 0,035%. Unsur yang lain merupakan unsur kecil-kecil yang jumlahnya sangat minimal. Pertanyaannya yang silakan bisa kalian jawab, mengapa yang paling dominan justru nitrogen bukan oksigen? Padahal makhluk itu membutuhkan oksigen. Ada yang bisa jawab? Silakan bisa diketik di kolom chat. Mengapa unsur yang paling dominan adalah unsur nitrogen? Silakan bisa dijawab di kolom chat. Atau kalau ada yang mau menyampaikan juga nggak apa-apa.
Ini saya stop share dulu. Silakan. Nanti sambil dicari ya, saya lanjut materinya. Kalian sambil nyari jawabannya, saya tak lanjutkan materinya. Nah, gas-gas yang ada di posisi puncak tadi itu secara umum sifatnya tetap ya. Jadi hanya melakukan siklus saja atau daur ya. Kemarin di mata kuliah semester kemarin di mata kuliah ekologi kesehatan itu masuk dalam materi saya, topik materi saya bahwa sudah kita kenal adanya siklus nitrogen, kita kenal adanya siklus hidrogen, kita kenal adanya siklus karbon, kemudian siklus sulfur. Nah, kita mengenal itu semua dan itu jumlahnya tetap, hanya berubah posisi saja. Misalkan siklus karbon dioksida misalkan begitu, atau siklus air. Siklus air itu jumlah air ya akan tetap sekitar 70% saja, 71% dari seluruh air, dari seluruh permukaan bumi. Unsur hidrosfer itu ada 71% dan komposisinya akan tetap, hanya berubah secara kualitas saja. Misalkan kalian habis mau mandi menggunakan sekitar 20 liter air gitu, maka setelah mandi air yang 20 liter itu ya dalam kondisi bersih akan hilangnya masuk selokan menjadi air dengan 20 liter tapi kondisinya kotor. Jadi hanya berubah kualitasnya saja, jumlahnya akan relatif tetap sama. Gas-gas yang berubah antara lain uap air, karbon dioksida, ozon. Ketiga gas ini penting dalam proses pertukaran panas oleh penyinaran atmosfer, bumi matahari, dan antara lapisan atmosfer sendiri. Nah, ini gambaran lapisannya teman-teman. Jadi ada yang menyatakan 5 lapisan, ada juga yang mengatakan hanya 4 lapisan. Kalau 5 lapisan pembagiannya seperti ini. Mulai dari troposfer, kita pada saat ini yang kita tinggali adalah lapisan troposfer, lapisan paling bawah dari mulai ketinggian 0 sampai 12 km. Kemudian naik ada lapisan stratosfer mulai dari ketinggian 12 sampai ketinggian 48 km. Nah, selanjutnya ada lapisan mesosfer dari mulai ketinggian 48 sampai ketinggian 85, dan termosfer dari mulai ketinggian 85 sampai nanti keluar angkasa. Tapi kemudian ada yang menambahkan satu lapisan lagi namanya lapisan eksosfer. Nah, antar lapisan ini tidak ada sekat yang jelas. Jadi ini hanya gambaran untuk mempermudah pandangan manusia saja bahwa ada perbedaan warna. Tapi kalau kalian dapat kesempatan untuk menjelajahi antariksa begitu, ketika melewati lapisan-lapisan ini tidak ada perbedaan warna yang signifikan. Yang membedakan adalah kualitasnya saja, kualitas atau komponen-komponen penyusun lapisan ini. Nah, yang saya sampaikan 4 lapisan teman-teman, mulai dari troposfer. Ini karakteristiknya ya, suhunya sekitar 15 sampai 56, ketinggiannya sampun. Kemudian stratosfer mulai turun suhunya ya, mulai dari -2 sampai -56. Mesosfer naik kembali -2 sampai 92 derajat, dan termosfer -92 sampai 1200. Nah, semakin panas suhu, semakin tinggi suhunya semakin naik. Mengapa? Karena memang nanti sesuai dengan fungsinya. Termosfer adalah seperti namanya termos, tempat untuk menyimpan panas. Jadi memang fungsinya untuk menangkal asteroid-asteroid yang ada, yang datang dari luar bumi. Jadi sebelum masuk ke bumi maka akan hancur gitu. Mungkin kalau kalian ada yang hobi nonton film action akan terlihat gitu. Ketika pesawat antariksa melewati lapisan atmosfer biasanya akan menimbulkan serpian-serpian api, percikan-percikan api. Atau sebaliknya, ketika ada benda langit masuk ke dalam bumi, maka biasanya akan pecah gitu, menyebar. Jadi sebenarnya kadang-kadang asteroid yang datang ke bumi itu ukurannya besar sekali, tapi kemudian
masuk satu persatu melewati beberapa lapisan atmosfer ini, kemudian pecah menjadi ukuran yang kecil ketika sampai di bumi. Nah, ini beberapa aktivitas teman-teman sesuai dengan ketinggiannya, mulai dari yang pertama di lapisan troposfer ya. Jadi hampir semua aktivitas manusia ada di lapisan troposfer. Mulai dari misalkan kita ya, kehidupan manusia, makan, kemudian aktivitas sekolah, aktivitas belanja, perekonomian, pendidikan, semuanya di lapisan troposfer. Kemudian aktivitas antariksa, balon udara, terjun payung, kemudian pesawat kecil ya Cessna ini, kemudian ada pesawat komersil yang ukurannya besar, Boeing ataupun Airbus, ini semua ada di lapisan atmosfer. Paling pesawat itu ada di ketinggian sekitar 10 km, 5 sampai 10 km saja, tidak lebih dari itu. Kalau dari itu mereka akan mengalami turbulensi yang sangat kuat. Ketika pesawat berusaha untuk naik lebih tinggi, biasanya akan mengalami turbulensi yang lebih kuat. Kehilangan tekanannya semakin besar dan akan kehilangan oksigen yang cukup besar. Kemudian naik ke lapisan stratosfer. Nah, ini yang bisa ke sana aktivitas manusia hanya ini, pesawat supersonik. Jadi, pesawat supersonik ini biasanya pesawat pengintai, pesawat supersonik itu bisa naik sampai ke lapisan stratosfer. Kemudian radiosonde ini diterbangkan saja, ini juga tanpa awak. Ini tujuannya untuk sinyal. Kemudian naik lagi ke lapisan mesosfer, di sana ada ya, pesawat luar angkasa ya. Nanti sampai ke termosfer itu pesawat luar angkasa, satelit dan lain-lain ada di lapisan termosfer. Jadi satelit-satelit yang berfungsi di bumi itu sebenarnya masih dalam ruang lingkup atmosfer, teman-teman. Tidak keluar dari atmosfer. Kalau sudah keluar dari atmosfer, maka jangkauannya tidak akan berguna bagi kehidupan yang ada di bumi. Oke, sebelum masuk ke masing-masing lapisan, tadi pertanyaan dari saya sudah ada yang bisa menjawab? Oh, ini muncul satu. Silakan izin menjawab. Ingat, karena nitrogen sama pentingnya seperti oksigen bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Karena nitrogen unsur utamanya ada asam amino yang dibutuhkan untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Ya, jawabannya kurang pas sedikit, tapi yuk sudah cerepet-cerepet betul sih. Ini baru di hulunya, belum sampai ke hilir. Jadi ini memang nitrogen nanti kaitannya dengan asam amino dan digunakan sebagai zat yang digunakan untuk berkembang biak. Tapi bukan itu saja, coba yang lain. Ada yang lain yang menjawab? Boleh ditulis, boleh langsung menjawab. Oke, sambil saya lanjut ya. Atau ada pertanyaan juga boleh. Kalau nggak mau menjawab, tanya Bapak. Tapi tanyanya jangan tanya jawabannya apa Pak. Jangan gitu. Jawabannya nanti terakhir saya kasih tahu. Belum ya, kalau belum saya lanjut dulu. Troposfer, yang pertama lapisan troposfer, ketinggiannya 0 sampai 18 seperti tadi yang ada di tabel.
temperaturnya semakin turun seiring kenaikan ketinggian. Nah, ini yang kalian rasakan ketika muncak ya. Kalau kalian muncak, naik ke puncak Muria atau naik ke gunung yang lain, maka kalian akan merasa semakin dingin ketika berada di ketinggian yang lebih tinggi. Nah, ini adalah memang prinsip yang ada di lapisan troposfer. Kurang lebih 80% gas atmosfer berada pada lapisan ini. Jadi tadi ya nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, itu sebagian besar ada di lapisan troposfer. Dan segala macam tadi yang saya katakan, segala macam aktivitas kehidupan, kayak misalkan fotosintesis, respirasi, itu semuanya ada di lapisan troposfer. Kemudian dalam lapisan ini hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, dan kelembaban yang kita rasakan sehari-hari terjadi. Jadi segala macam aktivitas sampai segala macam siklus air, siklus hidrogen, siklus karbon, semuanya terjadi di lapisan troposfer. Lapisan troposfer paling atas disebut sebagai tropopause. Lapisan tropopause ini merupakan batas ya. Jadi batas antara lapisan troposfer dan stratosfer. Tapi memang tidak terlihat batasnya. Tebalannya sekitar 2 km. Kemudian di lapisan ini pula terdapat yang namanya gas rumah kaca atau greenhouse, dampak dari global warming. Jadi dampak dari global warming, gas rumah kaca, jadi karena efek pencemaran lingkungan yang begitu banyak dan tinggi, maka terbentuk yang namanya greenhouse. Greenhouse ini menyebabkan pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam bumi, sinar UV yang masuk ke dalam bumi yang harusnya dipantulkan kembali keluar dari bumi setelah masuk. Berarti prinsipnya itu sinar matahari kalau masuk ke dalam bumi, kemudian mantul keluar lagi dari bumi, hanya sedikit yang diserap. Tapi karena adanya greenhouse, kalian tahu rumah kaca ya, lihat di stiker itu belakang kampus ada greenhouse itu. Jadi memang bangunan yang dibuat menggunakan kaca atau plastik fungsinya agar suhu yang ada di dalamnya itu stabil. Jadi bisa dikontrol oleh si pemilik greenhouse-nya itu. Nah, greenhouse yang prinsip yang ada di bumi itu seperti itu. Jadi harusnya matahari itu keluar, tapi karena ada selubung rumah kaca yang tidak terlihat itu menyebabkan sinar matahari yang harusnya keluar dari bumi dipantulkan kembali memantul ke dalam bumi, sehingga buminya rasanya jauh lebih panas dibandingkan kondisi normal. Nah, fenomena ini sudah dirasakan dampaknya saat ini, tidak hanya dampak langsung pada kenaikan suhu, tapi juga berdampak pada misalkan kayak kenaikan permukaan air laut dan lain sebagainya. Kemudian terdiri atas 3 lapisan, mulai dari lapisan planetair, ini yang kita berada di sini saat ini, lapisan konveksi 1-8 dan lapisan tropopause 8-12 sampai 8-18 lah ya. Ini tadi fenomena greenhouse, teman-teman. Ini bentuk greenhouse-nya kayak gini, teman-teman. Jadi kan akibat industri, akibat alam, gunung berapi meletus, ini menyebabkan pencemaran udara yang kemudian membentuk greenhouse, rumah kaca, dan akhirnya berdampak terjadinya global warming. Oh, ada jawaban lagi. Oke. Suroton. Sini jawab, Pak, nitrogen bersifat tidak stabil untuk menjadi bagian dari kisi kristal sehingga ia tidak dimasukkan dalam bumi padar, dan karena alasan inilah nitrogen diperkaya dan diperbanyak di atmosfer bumi. Karena fungsi nitrogen juga tak kalah vital dari oksigen untuk menunjang kehidupan, yakni sebagai unsur dari pembuatan asam amino sebagai arsitektur dasar dari protein. Nitrogen memang tak stabil untuk menjadi bagian dari kisi kristal, tapi ia sangat stabil ketika berada di atmosfer bumi. Tidak seperti oksigen yang tak stabil dan banyak terlibat dalam proses berbagai reaksi kimia di sana. Nitrogen juga sangat stabil dengan radiasi sinar matahari. Oksigen sangat reaktif dibanding nitrogen yang bersifat stabil. Ini mirip-mirip dengan jawaban Inge tadi. Cuma dalam penekanannya banyak kalau ini. Ini ada lagi nih. Nailul Muna. Di sini jawab, Pak, karena nitrogen gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
Nitrogen merupakan gas terbanyak di atmosfer yang membentuk 78. Oke. Nitrogen membentuk molekul gas yang stabil, tidak mudah bereaksi dan tidak mudah terbakar. Ini agak berbeda, ini lebih tepatnya ini ke karakteristik nitrogen ini. Belum menjawab pertanyaan tadi, mengapa nitrogen yang paling banyak? Mengapa Allah Tuhan kita menciptakan nitrogen itu dalam jumlah yang lebih banyak? Izin jawab Pak, karena nitrogen bersifat stabil sehingga tidak mudah bereaksi dan berubah menjadi senyawa lain, maka dari itu nitrogen menjadi gas terbanyak di atmosfer. Oke, ini nyerempet-nyerempet lah ya. Cuma belum menjawab. Nah, ada lagi. Aisyah, menjawab Pak, nitrogen merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik, nomor atomnya 7. Oke, nitrogen umumnya ditemui dalam gas tanpa warna. Oke, karakteristik ini nitrogen sendiri tidak stabil dan kristalisin. Pokoknya mirip dengan jawaban Suratun. Oke, ini sama dengan jawabannya Suratun. Jadi jawabannya ya tadi saya menambahkan jawabannya Inge, Suratun, Aisyah bahwa nitrogen itu tidak kalah penting dari oksigen. Karena tadi ya benar, karena nitrogen secara unsur kimia itu dia stabil, lebih stabil dibandingkan oksigen. Mengapa tidak mudah bereaksi dengan unsur apapun? Artinya jumlahnya akan tetap dan banyak. Tapi sebenarnya selain itu, tadi nitrogen itu mengandung unsur amino yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama tumbuhan. Sedangkan kita tahu produsen utama di bumi adalah tumbuhan. Ketika tumbuhan hilang, ketika nitrogen hilang, maka satu-satunya unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, salah satu unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan hilang ya, tidak ada. Kalau unsur yang dibutuhkan tumbuhan tidak ada, maka produsennya juga tidak ada. Kalau produsen tidak ada, maka konsumennya juga akan habis begitu perlahan-lahan. Ini yang terjadi pada periode purba dulu itu ketika terjadi hantaman asteroid masuk ke dalam bumi. Hampir semua tanaman mati karena matahari tertutup oleh awan sehingga tidak terjadi proses fotosintesis. Akibat dari produsen mati, akhirnya konsumennya juga ikutan mati. Jadi ludam. Nah, mengapa nitrogen dibutuhkan banyak? Karena produsennya juga butuh banyak. Nah, produsen tumbuhan kan juga tidak hanya digunakan secara langsung untuk dikonsumsi oleh manusia, tapi juga tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini hasilnya apa? Oksigen. Gitu. Kemudian itu jawabannya teman-teman. Kemudian stratosfer, lapisan kedua terletak pada ketinggian 18 sampai 49 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan proses inversi suhu. Inversi suhu itu perubahan suhu, teman-teman. Inversi suhu itu terhenti pada puncak lapisan, yaitu di suhu 0 derajat Celcius. Kita tadi lihat di tabel bahwa karakteristik stratosfer itu suhunya semakin naik, semakin apa? Nah, proses inversi itu jadi suhunya akan semakin turun ya, semakin turun sering ketinggian. Jadi semakin dingin. Nah, dalam lapisan stratosfer ini ada zat khusus yaitu ozon. Nah, ozon. Mungkin kalian pernah dengar istilah lapisan ozon berlubang, lubang ozon atau lapisan ozon berlubang atau istilah aslinya itu ozon depletion. Jadi lapisan ozon berlubang. Apakah benar lapisan ozon berlubang? Dan di mana titik lubang ozonnya? Nah, coba dijawab. Apakah benar toh ozon itu berlubang dan di manakah letak titik lubang ozonnya? Kalau dampaknya tahu ya, dampaknya salah satunya global warming. Gitu. Cuma di mana toh titik lubang ozonnya yang dikatakan oleh banyak orang. Terus apakah benar sih benar-benar berlubang? Coba dicari sambil saya jelaskan. Jadi ozon itu penting, salah satunya untuk proses sterilisasi teman-teman. Jadi sterilisasi selain menggunakan klorin ya, jadi kalau umumnya kan sterilisasi pakai klorin, tapi juga bisa menggunakan ozon.
Mungkin kalian sering melihat di dam ya, di pot air minum isi ulang itu, damium. Itu mengapa kalau galon itu sebelum diisi air lagi akan masuk ke dalam tabung yang biasanya warnanya biru. Ozon itu seperti itu teman-teman. Karakteristiknya salah satunya adalah berwarna biru, kebiruan. Mengapa di damium itu di kotak itu warnanya biru? Karena asumsinya ozon itu berwarna biru, kebiru-biruan begitu. Dan ozon bisa berfungsi sebagai sterilisasi, media sterilisasi. Apa kalau di damium, di air minum isi ulang itu menggunakan ozon sebagai alat untuk media untuk membersihkan galon dan untuk sterilisasi air. Kemudian ozon merupakan reaksi antara oksigen dengan sinar UV yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, salpeter sendiri ada di ketinggian 15 sampai 35 km. Tadi ada lapisan stratopos ya. Stratopos. Lapisan ini melindungi dari radiasi sinar UV. Lapisan ini juga ditandai dengan pencampuran udara yang lambat, sehingga relatif unsur-unsur yang ada di dalamnya berada dalam keadaan heterogen. Terdiri dari 3 lapisan, lapisan isometris, lapisan panas, dan lapisan campuran atas. Nah, itu untuk stratosfer. Silakan ada yang mau jawab? Tidak, pertanyaan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, silakan. Mohon maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya, soalnya suaranya putus-putus. Oke, pertanyaannya, di manakah letak lubang ozon itu? Apakah ozon benar-benar berlubang? Ya, pertanyaan itu. Apakah ozon benar-benar berlubang? Lapisan ozon apakah benar-benar berlubang? Kalau memang iya, di manakah letak lubangnya? Apakah lapisan ozon benar-benar berlubang? Kalau benar berlubang, di manakah posisi lubangnya? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian lanjut ke mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian 49 sampai 82 km. Suhunya akan terus berkurang seiring dengan naiknya ketinggian. Nah, ini kebalik. Suhunya turun ya. Suhunya turun seiring ketinggian. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya benda-benda asing. Jadi selain termosfer, mesosfer juga merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda asing. Mengapa? Karena udara pada lapisan ini akan menyebabkan terjadinya gesekan yang menghasilkan panas tinggi, sehingga benda-benda asing yang masuk itu akan hancur sebelum sampai ke bumi. Penurunan suhunya sekitar 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Suhu terendahnya adalah mencapai minus 100 derajat Celcius. Yang terakhir lapisan termosfer. Tadi seperti yang saya katakan, seperti namanya termos. Ingat-ingat faktanya, termos itu letaknya di paling atas. Fungsinya, karakteristiknya lapisannya sangat panas. Terletak pada ketinggian 82 sampai 800 km dari permukaan bumi sampai ke satelit-satelit ini. Lapisan ini juga disebut dengan lapisan ionosfer. Mengapa disebut ionosfer? Karena terjadi di sana terdapat banyak sekali lapisan ion positif dan ion negatif. Mengapa? Di sana berfungsi sebagai media tempat untuk bekerjanya satelit, karena satelit bekerja menggunakan ion, merubah ion menjadi sinyal-sinyal itu yang dipancarkan kepada bumi. Disebut dengan lapisan termosfer karena terjadi kenaikan suhu sampai 1982 derajat Celcius. Kalau tadi di mesosfer suhunya turun, kalau termosfer suhunya naik. Hal ini diakibatkan karena radiasi sinar ultraviolet atau radiasi apa?
ultraviolet ya, ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan perlambatan listrik yang dikenal dengan ionosfer. Sebelum muncul era satelit, lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio jarak jauh. Mengapa tadi ada radiosonde ya? Radiosonde itu walaupun ada di lapisan fungsinya itu memantulkan sinyal. Memantulkan sinyal. Jadi beruntung negara-negara yang punya satelit, punya radiosonde, punya satelit banyak gitu, bisa memantau kondisi negaranya sendiri dan kondisi negara orang lain itu. Karena buminya kan berotasi ya. Satelit itu kan juga nanti ikut berotasi. Jalan begitu mengikuti negaranya terus-menerus mengawasi. Sayangnya Indonesia belum punya, Indonesia masih gabung. Hanya kebutuhan satelit telekomunikasi itu pun masih gabung. Punyanya swasta, bukan milik negara sendiri. Kemudian lanjut ke fungsi teman-teman. Fungsi atmosfer yang pertama yang jelas melindungi bumi dari makhluk hidup. Melindungi makhluk hidup bumi karena membantu menjaga stabilitas suhu bumi sebagai kebutuhan makhluk hidupnya. Jadi setiap lapisan atmosfer tadi sangat bermanfaat bagi kehidupan tidak hanya manusia tapi juga makhluk hidup yang lain begitu. Fungsinya apa? Salah satunya menjaga stabilitas suhu bumi. Tadi saya ceritakan bahwa adanya global warming, adanya greenhouse effect semakin meningkatkan suhu yang ada di bumi. Kalau misalkan greenhouse effect ini terus tidak ada upaya perbaikan, maka ya bumi itu tidak lagi berfungsi melindungi makhluk hidupnya, tapi justru bisa menghabisi makhluk hidupnya perlahan. Kemudian mensuplai sebagian besar kebutuhan udara makhluk hidup pasti, walaupun tumbuhan mampu menghasilkan oksigen, tapi sebenarnya oksigen untuk tumbuhan itu lebih banyak digunakan untuk hidupnya sendiri. Jadi lebih banyak oksigen itu dihasilkan secara alami oleh bumi. Kemudian menyerap radiasi sinar UV atau ultraungu yang berbahaya bagi manusia. Dan yang terakhir, atmosfer sebagai perisai yang melawan radiasi berbahaya dan benda asing berbahaya bagi kehidupan bumi. Itu teman-teman untuk fungsi dari atmosfer. Sifatnya, yang pertama, atmosfer merupakan selimut tebal yang menyeluruh menutupi bumi. Tadi ya, jadi atmosfer itu ada di seluruh lapisan bumi. Dari mulai kutub utara sampai kutub selatan, semuanya terkena atmosfer. Atmosfer tidak mempunyai batas mendadak. Tadi yang saya katakan, antar lapisan itu, troposfer naik ke stratosfer itu nggak ada batas yang kemudian jelas terlihat begitu, tidak. Hanya karakteristiknya saja yang berbeda. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba, kecuali bergerak sebagai angin. Ini prinsip dasar dari atmosfer. Tapi memang beberapa jenis unsur yang ada di dalamnya punya warna, contohnya ozon. Mudah bergerak, dapat ditekan, dan dapat berkembang. Beratnya sekitar 56 kali 1014 ton dan dapat memberikan tekanan. Tadi, kalau misalkan pesawat komersial berusaha naik ke atas lapisannya lebih tinggi, masuk ke stratosfer, maka akan ada tekanan. Memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya dengan panas akibat gesekan. Tadi prinsip di mesosfer, prinsip di termosfer adalah seperti ini. Jadi menjadi pertahanan bagi bumi ketika ada benda asing yang akan masuk. Nah, sudah teman-teman untuk pengantar atmosfer. Nanti minggu depan saya sampaikan tentang dampaknya. Dampaknya apabila atmosfer tidak dikelola dengan baik. Salah satunya tadi pertanyaan tadi ya. Apakah benar lapisan ozon berlubang dan lubangnya di mana? Silakan nanti dijawab di grup WhatsApp ya. Nanti bisa dijawab di grup WhatsApp, nanti materinya saya share. Dan tambah satu lagi pertanyaan deh, apa dampaknya jika memang lubang ozon itu berlubang? Nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Bentar ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti kita diskusi lanjut di grup WhatsApp ya.
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. 3 pertanyaan paling tidak. Nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi juga nanti akan segera saya share di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.